Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Ibu di channel. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas latihan soal yang didapatkan dari buku Bupena penerbit Erlangga karya Kristiono, Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 SMP MTS. Nah, sebelum kita mulai ada baiknya jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini untuk mendukung channel Ibu ya. Oke, sebelum kita mulai, kita mengingat dulu sedikit rumus-rumus yang kita dapatkan dalam materi gerak. Karena kita akan bahas materi gerak ya. Oke, gerak yang berada pada gerak GLB, gerak lurus beraturan, kita pakai hanya satu rumus ya, yaitu V sama dengan S per T. Matikan dulu. Oke, di mana V itu adalah kecepatan, satuannya meter per second. Jadi kalau kita punya angka dengan satuan meter per second, maka kita definisikan dia sebagai kecepatan. S itu jarak dalam satuan meter, kemudian T itu time, waktu, satuannya second. Lalu jika kita punya suatu benda yang bergerak tidak konstan, kecepatannya bisa naik atau juga bisa turun, itu kita gunakan, berarti dia bergerak dengan cara GLBB. Ada 3. Yang pertama yaitu V akhir sama dengan V0 plus A dikali T. VT itu adalah kecepatan akhirnya, kecepatan satuannya meter per second. Kemudian V0 itu adalah kecepatan awal, satuannya meter per second. A itu percepatan atau acceleration, satuannya meter per second kuadrat, dan T adalah waktu ya, satuannya second. Oke, rumus yang kedua. Oke, biar cantik kita keluar mana nih? Dia. Kita kasih warna yang berbeda. Ini aja, biar nggak bingung. Ini yang ada hijau-hijaunya berarti GLBB. Oke, yang kedua itu rumusnya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Oke, VT tetap kecepatan akhir kuadrat plus sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 dikali percepatan dikali S itu jaraknya ya. Satuannya meter. Kemudian yang ketiga itu ada S sama dengan S0 plus V0 kali T plus setengah A kali T kuadrat. Jadi S akhir sama dengan S0. S0 itu jarak awal, tapi kadang-kadang dia karena dimulai dari 0, jadi S0 nya adalah 0. V0 nya kecepatan awal kali waktu ditambah setengah kali percepatan kali waktu kuadrat. Nah, perlu kita tandain di sini kata kunci. Kalau ada kata diam atau mula-mula diam, bukan mula-mula diam. Kalau ada kata diam, itu menandakan bahwa kecepatan sama dengan 0. Ya, jadi kalau misalnya mula-mula diam, kalau mula-mula itu kan awal, berarti V0-nya adalah 0. Tuh ya. Kemudian kalau ada kata berhenti, sama berhenti. Kalau berhenti artinya dia berjalan terus berhenti kan, artinya berarti dia sudah jalan, maka kita dapat VT-nya karena dia kan jalan dulu baru berhenti, artinya yang berhenti itu terakhiran, berarti kecepatan akhirnya adalah 0 ya. Jadi ini ada beberapa kata kunci yang harus kita cermati. Ada beberapa kata yang kita cermati. Jadi ketika berhenti ataupun diam itu kita harus cermati bahwa kecepatannya adalah 0. Oke, kita lanjut. Ini adalah soal yang kita ambil dari buku Bupena penerbit Erlangga karya Kristiono kelas 7 SMP MTS. Oke, karena ini kepotong ya, jadi kita mulainya dari nomor 4 ya, nggak apa-apa ya. Oke, ini warnanya kita buat biru tua aja biar adik-adik bisa lihat dengan jelas. Oke, nomor 4
mobil yang mula-mula diam. Oke, kita dapat mula-mula diam. Kalau mula-mula diam itu artinya kecepatan awal, karena mula-mula ya 0 meter per second. Melaju dengan kecepatan yang terus bertambah hingga mencapai. Nah, kalau mencapai juga itu berarti setelahnya itu VT sama dengan 100 meter per second dalam waktu 10 second, berarti ini T-nya 10 second. Berapa besar percepatan yang dialami mobil tersebut? Yang ditanyakan adalah A-nya. Oke, kita punya V0, punya VT, punya T, dan yang mau dicari adalah A. Nah, sebagai alat bantu, adik-adik juga bisa menambah. Catat lagi, kita ulang sedikit tadi nomor 1 tadi. Kalau GLB tadi V sama dengan S per T. Kemudian kalau GLBB yang pertama ada VT sama dengan V0 plus A kali T. Yang kedua ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Yang ketiga ada S0 ditambah V0 plus T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, di sini karena dia mula-mula diam berarti ada pertambahan kecepatan ya. Kita punya VT, punya V0 dan T, mau cari A. Kita punya VT, berarti kita akan merujuk kepada yang pertama ya, karena ada VT, ada V0, ada T, tinggal cari A. Oke, kalau begitu kita kembali ke soalnya. Kita tutup dulu. Oke, berarti kita tinggal masukkan ini yang diketahui ya. Yang semua ini adalah yang diketahui, ini yang ditanya. Ini diketahui, ini ditanya. Oke, ini jawabnya. Oke, VT sama dengan V0 plus A kali T. VT-nya 100, V0-nya kenapa nih? V0-nya itu 0 ditambah A kali 10. Maka 100 sama dengan 0 ya kita buang aja. A kali 10 berarti 10A. Maka 100 dibagi 10 sama dengan A. A berarti 100 per 10. A sama dengan 10. Oke, kita dapatnya 10 meter per second kuadrat. Dapatkan A 10 meter per second kuadrat. Ini jawabannya C ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. 1. Bola basket menggelinding ke bawah pada bidang miring yang licin. 2. Bola pingpong dilempar vertikal ke atas sampai mencapai titik tertingginya. 3. Seseorang bersepeda menuruni bukit tanpa dikayuh. 4. Bola kasti menggelinding di atas pasir. Kejadian di atas yang merupakan contoh GLBB diperlambat ditunjukkan oleh nomor. Oke, kalau yang pertama menggelinding ke bawah. Kalau yang namanya ke bawah itu ya identik dengan GLBB dipercepat ya, kecuali dia naik ke atas. Seperti bola kalau dilempar, maka ketika dia mau naik ke atas dia memperlambat. Nah, dia melambat lalu dia turun ke bawah dengan kecepatan yang bertambah. Jadi kalau misalnya ada bola dilempar ke atas lalu turun lagi ke bawah, kalau yang ini dia GLBB diperlambat. Kalau yang ini dia GLBB dipercepat. Jadi bola naik ke atas itu diperlambat, berhenti, turun ke bawah dipercepat. Oke, berarti nomor 1 enggak. Nomor 1 ini bukan. Nomor 2 dilempar vertikal ke atas mencapai titik tertingginya, ya benar. Ini adalah GLBB diperlambat. Seseorang bersepeda menuruni bukit, sama ini juga bukan. Karena kalau ke bawah itu dipercepat. Bola kasti menggelinding di atas pasir, ya benar. Bola kasti menggelinding di atas pasir, lama-lama dia akan berhenti karena bola dan pasir itu mengalami gaya gesek sehingga bolanya akan berhenti. Oke, maka jawabannya 2 dan 4. Lanjut nomor 6. Perhatikan hasil pola pita ticker timer berikut. Hasil yang menunjukkan benda mengalami GLBB ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita perhatikan. Kalau yang nomor 1 dia konstan. Kalau dia konstan berarti dia adalah GLB. Karena dia gerak lurus beraturan berarti dia konstan, kecepatannya selalu sama. Kalau yang nomor 2 dia dari yang mulanya lambat sekali karena titiknya berdekatan. Titik berdekatan itu berarti dia lambat. Lalu lama-lama dia melebar, memiliki jarak nih. Itu artinya dia dipercepat. Ini berarti dia GLBB. Lalu yang ketiga yang mulanya jaraknya jauh-jauh lalu
lama-lama menjadi makin dekat, artinya dia juga GLBB. Kalau yang di atas ini dia dipercepat, kalau yang di bawah dia GLBB diperlambat. Nah, gimana kalau yang keempat? Sebenarnya ini juga GLBB, tapi karena dia minta dalam satu gerakan, jadi ini sebenarnya dari sini dia melambat lalu mempercepat dua gerakan. Tapi di sini sebenarnya dia hanya minta satu gerakan saja. Jadi kita anggap yang nomor 4 itu tidak konsisten, tidak teratur. Jadi yang paling tepat adalah nomor 2 dan 3. Nah, di sini ada jawabannya ada 2 ya. Ada B dan C. Lanjut ke nomor 7. Oke, nomor 7 ini kepisah ya karena sebelahnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini orang melempar bola ke atas. Kalau bola ke atas tadi ingat, dia ketika ke atas berarti dia GLBB diperlambat. Sebenarnya ini terjadi itu karena gaya gravitasi itu kan ke bawah. Gravitasi itu arahnya ke pusat bumi, bukan ke bawah ya, sorry. Kita bedakan, di fisika itu bukan ke bawah, tapi ke gravitasi, ke pusat gravitasi bumi. Pernyataan berikut yang benar tentang kondisi pada gambar tersebut. A. Ketika dilemparkan ke atas, bola memiliki kecepatan konstan hingga kembali ke posisi semula. Salah, karena dia GLBB, kecepatannya tidak konstan, alias berubah. Jenis gerak yang dialami bola adalah GLBB dipercepat. Oke, salah juga karena ini adalah diperlambat karena dia naik ke atas. Bola mengalami GLBB diperlambat sehingga A sama dengan 0 meter per second kuadrat. Kalau dia GLBB berarti A-nya nggak mungkin 0. Oh, bukan. Saat bola dilempar ke atas, jenis gerak yang dialami bola adalah GLBB diperlambat. Ya, oke, jawabannya D. Lanjut ke nomor 8. Perhatikan pola tiker timer berikut. Ada A, B, C, dan D. Rian, Tito, dan Fikri melakukan praktikum gerak lurus menggunakan mobil mainan. Hasil praktikum tersebut diperoleh pola tiker timer seperti gambar tersebut. Saat mobil mainan mengalami GLBB dipercepat, ditunjukkan oleh dari mana sampai ke mana. Oke, dari A ke B, itu dia kan kecil jaraknya menjadi besar jaraknya. Berarti dia dipercepat. Ini GLBB dipercepat. Ini dipercepat. Kemudian dari B ke C itu konstan dia. Jaraknya sama terus, berarti dia GLB. C ke D, mula-mula dia lebar-lebar, jaraknya lalu menjadi rapat-rapat, artinya dia GLBB diperlambat. Maka yang didapatkan, dia minta GLBB dipercepat, berarti jawabannya A ke B. Oke, nomor 9. Perhatikan grafik hubungan kecepatan terhadap waktu berikut. Berdasarkan grafik tersebut yang menunjukkan benda bergerak GLBB dipercepat. Oke, kalau GLBB dipercepat itu artinya V-nya naik ke atas. V-nya akan seperti ini. Harus seperti ini. Nah, yang seperti ini itu apa? Ya, lihat aja. Dari A ke B lurus. Kalau lurus berarti dia V-nya konstan. B ke C turun. Berarti dia diperlambat. Kalau C ke D, karena lurus juga konstan. D ke E naik ke atas berarti dia GLBB dipercepat. Ingat, yang lurus itu kalau grafiknya V kecepatan itu berarti dia GLB. Ini GLB. Nah, yang lurus-lurus itu GLB. Yang ini karena turun berarti dia GLBB diperlambat. Nah, kalau yang naik ke atas seperti ini adalah, sorry, biar nggak bingung. Jelek warnanya. Kalau naik seperti ini, ini namanya, aduh hilang tadi warna birunya. Oke, maka ini adalah GLBB dipercepat. Maka yang dipercepat berarti jawabannya dari D ke E, dari D ke E. Nah, jawabannya D. Lanjut ke nomor 10, Dito menggelindingkan bola pada bidang miring yang licin tanpa kecepatan awal seperti gambar tersebut. Bola akan memiliki kecepatan tertinggi ketika berada di posisi oke. Kalau tertinggi itu berarti dia ketika dia mencapai titik paling dasar. Jadi di sini paling tinggi ya berada di nomor 2 karena dia jatuh ke bawah. Nah, ini standar konstan, ini naik ke atas melambat. Maka kecepatan tertingginya berada pada posisi yang kedua. Jawabannya yang B. Oke, itu dulu 7 soal berarti ya. Dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi ada 10 soal yang sudah kita bahas dari buku Bu Pena Merdeka Ilmu Pengetahuan Alam karya Kristiono. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Kalau merasa bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.